Kalau pada perempuan itu yang paling banyak tentunya kanker payudara, lalu kanker leher rahim atau kanker serviks, lalu yang ketiga kanker ovarium. Mostly pasien-pasien kanker itu mengalami gejala nyeri, banyak penyebabnya. Salah satunya karena penekanan dari si tumornya itu sendiri atau jaringan kankernya itu terhadap si jaringan sekitarnya. Pasien-pasien dengan penyakit kronik mengancam jiwa. Contohnya pasien kanker. Tapi juga pasien-pasien yang bukan kanker. Bukan kanker juga bisa ya dok pasien ya. Kronik seperti pasien dengan HIV misalnya, pasien dengan PPOK, gagal ginjal, gagal jantung misalnya. Oke, tapi legal nggak sih dok kalau misalnya kita kasih morfin gitu ke pasien gitu? Nggak ditangkap BNN kan dok ya? Jadi betul, kita memberikan morfin itu dengan dosis terendah dulu. Oke. Ya, kemudian kita sesuaikan, nanti kita ambilkan sesuai dengan respon pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda, selamat datang kembali di podcast Bunda. Oke, dengan saya Dr. Aldi di sini dan kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik nih, berkaitan dengan kanker dan kita fokusnya hari ini adalah membahas untuk bagaimana tata laksana nyeri pada pasien-pasien kanker gitu. Dan sekarang kita ada narasumber yang sangat apik dan ahli dalam bidangnya ya. Iya, yang pertama ada Dr. Nia Novianti Siregar ya, dokter spesialis penyakit dalam, dan juga Dr. Diah Martina, dokter spesialis penyakit dalam. Dr. Nia ini adalah dokter penyakit dalam yang sedang menjalani pendidikan ya di semester akhir ya dok ya, di bidang konsultan hemato-onkologi klinik gitu. Jadi berhubungan dengan penyakit darah sama onkologi atau cancer gitu. Nah, kalau Dr. Diah ini dia adalah PhD ya, filosofi dokter untuk bidang palliative care ya dok. Oke, siap. Selamat datang dokter. Iya, oke. Baik, langsung aja kita mulai. Kanker itu kan, kalau kita dengar kanker tuh kayaknya, wah itu suatu penyakit yang sangat gimana gitu ya. Oke, mungkin dari dokter Nia dulu, sebenarnya penyakit kanker tuh apa sih dok? Jadi sebenarnya penyakit kanker itu adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan jaringan yang tidak normal. Nah, tapi yang dia bersifat ganas. Jadi kita harus bedakan dulu nih, ini kanker atau tumor. Semua pertumbuhan jaringan yang abnormal itu sebenarnya bisa kita sebut dengan tumor, namun apabila dia sifatnya ganas dan dia bisa menyebar atau menginvasi ke jaringan lain, kita sebutnya dengan kanker. Jadi istilah lainnya awalnya kita sebut dengan tumor ganas gitu. Oke, kanker adalah suatu pertumbuhan jaringan yang abnormal dan sifatnya ganas ya dok ya. Betul. Baik. Terus di Indonesia tuh kanker yang terbanyak tuh apa sih dok menurut data dan juga menurut pengalaman klinis dokter? Kalau kita lihat survei Globokan 2022 itu survei kanker yang di dunia ya dok ya. Kalau di Indonesia sendiri itu kita sebenarnya lihat dua jenis nih, kanker pada perempuan atau laki-laki. Kalau pada perempuan itu yang paling banyak tentunya kanker payudara, lalu kanker leher rahim atau kanker serviks, lalu yang ketiga kanker ovarium. Sementara kalau pada laki-laki itu yang pertama paling banyak adalah kanker paru, lalu yang kedua adalah kanker usus besar atau kolorektal. Nah, tapi kalau kita tidak melihat urutan, maksudnya kita tidak melihat jenis kelaminnya, perempuan atau laki-laki, jadi kita lihat totalnya semua paling banyak kanker payudara, baru yang kedua adalah kanker paru gitu dok. Oke, baik. Kalau dari kanker sendiri kan biasanya tuh gejalanya tuh berkaitan dengan nyeri ya dok ya. Sebenarnya berapa persen sih dok persentase timbulnya gejala nyeri pada pasien kanker ini dok? Kalau persentasenya itu sulit ya dok, karena kan kanker itu ada banyak sekali dan biasanya memang tiap kanker itu punya persentase sendiri-sendiri nih, ada penelitiannya gitu. Ya, tapi memang mostly pasien-pasien kanker itu mengalami gejala nyeri, banyak penyebabnya. Salah satunya karena penekanan dari si tumornya itu sendiri atau jaringan kanker itu terhadap si jaringan sekitarnya, sehingga menimbulkan desakan yang menimbulkan keluhan nyeri. Salah satunya sih seperti itu dok. Baik. Oke, lalu pastinya kan kalau misalkan pasien ini sudah menderita nyeri gitu ya, berarti kan itu kan pasti bakal mengganggu kualitas hidupnya ya dok ya. Betul. Sebenarnya itu efeknya tuh terhadap nyeri ini ya dok, nyeri cancer terhadap kehidupan pasien tuh biasanya seperti apa sih dok? Tentunya mengganggu banget ya dok ya. Oke. Jadi kan kanker itu sendiri sebenarnya gejalanya banyak sekali ya.
gejala yang terkait kankernya sendiri. Misalnya tadi kalau kanker payudara ada benjolan di payudara, nah itu kanker paru pastinya bisa batuk atau batuk darah. Ada juga gejala-gejala yang general, misalnya penurunan berat badan, pasiennya jadi lemah, general weakness, atau penurunan nafsu makan, seperti itu. Nah, tapi memang yang kita soroti sesuai topik kita hari ini adalah nyeri itu memang bisa dialami oleh hampir semua pasien kanker dengan berbagai kanker dan juga dengan penyebabnya masing-masing begitu. Nah, untuk nyeri ini tentunya sangat mengganggu, terutama kualitas hidup pasien kanker gitu. Nah, kalau kita lihat memang kan terapi kanker itu sendiri sebenarnya luas sekali ya dok. Ada dari tindakan operasi, kemoterapi, sinar. Nah, yang sering kadang-kadang kita lupakan tuh terapi suportif salah satunya mengatasi nyeri ini. Nah, gitu. Untuk nyeri ini biasanya kalau kita dari hematologi medik, selain dari kita sendiri tentunya kita bekerja sama juga dok dengan disiplin ilmu lain. Salah satunya dari tim paliatif seperti dari dokter Diah ya dok ya. Oke, dokter Diah. Sebelumnya kita mau ini nih, mungkin teman-teman semua pada belum paham mengenai paliatif ya dok, ya guys ya. Oke, sebelumnya dokter Diah boleh nggak sih ngasih pandangan gitu ya, apa sih paliatif itu dok? Ya, jadi paliatif itu sebetulnya adalah sebuah pendekatan dok. Pendekatan yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup pasien. Siapa pasiennya? Pasien-pasien dengan penyakit kronik mengancam jiwa. Contohnya pasien kanker. Tapi juga pasien-pasien yang bukan kanker. Bukan kanker ya, juga bisa ya dok ya. Pasien kronik seperti pasien dengan HIV misalnya, pasien dengan PPOK, gagal ginjal, gagal jantung misalnya, ya, atau pasien-pasien demensia, pasien usia lanjut. Gitu. Nah, tujuannya tadi meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga. Bagaimana caranya? Biasanya kita mencari tahu ya bagaimana caranya kita mengurangi penderitaan pasien. Penderitaan yang bukan hanya fisik, tapi juga psikis, sosial, dan spiritual. Begitu. Oke, jadi sangat komprehensif ya dok ya. Berarti kan kalau misalkan yang aku tangkap nih, paliatif itu kan menangani ya secara holistik atau menyeluruh ya pasien-pasien yang istilahnya memiliki penyakit kronik yang incurable ya dok ya, bisa dibilang ya, atau sulit sekali disembuhkan gitu ya. Dan pastinya kan itu kan pengobatannya panjang, terus habis itu bahkan mempengaruhi pasien dan juga keluarganya pasti ya dok ya, terutama pasien cancer ya contohnya gitu. Oke, nah terus kalau kita balik lagi dengan nyeri nih, kalau misalkan tata laksana nyeri nih dok, apakah pasien cancer itu harus kemoterapi dok untuk menangani nyerinya ini dok? Jadi kan paling sering itu kan yang pertama penyebab kanker itu ya dok ya, karena memang dari desakan tumornya itu sendiri ya ke jaringan sekitarnya gitu kan. Karena tadi kan saya bilang kan ada pertumbuhan jaringan yang abnormal, jadi ada benjolan, dia tentunya menekan ke sekitarnya dan menimbulkan nyeri karena kena saraf nyerinya. Nah itu sendiri tentunya dengan tindakan-tindakan kanker yang utama tadi seperti operasi ataupun kemoterapi kan, kalau kita operasi kita angkat benjolannya, jadi harapannya dengan diangkat benjolan tentunya kan desakan ke jaringan sekitarnya itu jadi berkurang atau tidak ada lagi, sehingga diharapkan nyeri yang tadi dirasakan jadinya berkurang atau tidak ada. Atau dengan kemoterapi misalnya, diharapkan dengan kemoterapi itu tumornya mengecil atau bisa hilang, seperti misalnya pada tumor-tumor seperti kelenjar getah bening kan obatnya memang kemoterapi ya. Diharapkan dengan kemo dia responnya baik, mengecil benjolannya atau hilang, nah itu juga bisa mengurangi nyeri. Atau juga pada keluhan-keluhan nyeri di tempat-tempat lain, misalnya kanker-kanker yang sudah menyebar ke tulang, itu bisa dibantu dengan radiasi begitu. Nah itu kalau secara umum ya dok ya. Tapi tentunya kan kita dalam proses sampai tumornya kecil atau hilang itu kan panjang dan tidak langsung ya dok. Itu bisa kita hilangkan nyerinya. Kadang-kadang pun pada beberapa pasien dengan tumornya hilang pun masih ada yang mengalami nyeri. Nah itu kita tentunya support juga dok dengan obat-obatan, misalnya golongan-golongan opioid atau morfin gitu. Nanti mungkin dokter dia bisa menambahkan ya dok. Iya dok. Nah dari paliatif sendiri dok, bagaimana penanganan nyeri pada pasien dok? Terus kan ini kan mengenai peningkatan kualitas hidup pasien ya dok ya. Nah apakah pasien dengan nyeri itu bisa tetap produktif dok untuk menjalani kehidupannya sehari-hari dok?
Ya, terima kasih Dokter Aldi, ini pertanyaan yang cukup penting ya. Jadi kalau di paliatif kita belajar nyeri itu sebagai nyeri total. Jadi kadang-kadang ya seperti tadi yang disampaikan dokternya, paling sering tuh nyeri kanker ya karena kankernya menekan atau mungkin menginfiltrasi, dia memakan jaringan menyebabkan kerusakan di jaringan itu. Tapi kadang-kadang ternyata kita juga melihat pasien-pasien yang nyerinya diperberat dengan komponen yang lain. Contohnya yang kita sebut di paliatif sebagai suffering di tempat yang lain. Spiritual suffering, psychological suffering, sama social suffering. Jadi sering sekali pada pasien-pasien paliatif nih, kita udah titrasi morfinnya, kok skor nyerinya masih tinggi aja, masih nyeri-nyeri banget aja. Oh ternyata ada other suffering di situ, ada penderitaan yang lain di situ, misalnya oh ternyata dia punya kecemasan nanti anaknya bagaimana, atau dia ternyata ada masalah di keluarga, atau dia mungkin ada spiritual suffering, dia masih bertanya-tanya kenapa aku bisa sakit ini, salahku apa, dosaku apa, seperti itu. Nah pada kondisi seperti itu kita justru harus menangani yang tadi itu selain memberikan obat untuk nyerinya. Kemudian ya bagaimana nih impact-nya pada kualitas hidup pasien? Kadang-kadang sebatas pasien yang tadinya bisa aktif menjadi tidak aktif, ya. Jadi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari mesti dibantu. Tapi ada juga pada level di mana pasien-pasien kemudian mengatakan hidup saya kayaknya nggak worth living lagi. Ya, saya daripada nyeri kayak gini saya mendingan mati aja. Beberapa pasien bisa seperti itu. Saking nyerinya rasanya hebat. Beberapa pasien, dok saya asalkan bisa tidur aja dok dengan gak nyeri, saya udah senang. Jadi nyeri pada beberapa pasien imbasnya bisa kualitas hidupnya menurun karena dia tidak bisa aktif seperti dulu, tapi dia juga bisa betul-betul membawa seorang menjadi merasa bukan dirinya lagi. Ya, itu sih. Jadi kenapa kita benar-benar merasa penting sekali mengkaji secara komprehensif nyerinya si pasien A ini, gimana kita bisa membantu supaya gimana dia bisa menjalani, baik pasiennya dalam terapi kanker bisa tetap menjalani terapi kankernya dengan baik, menyelesaikan terapi kankernya dengan baik, dan tetap bisa hadir untuk orang-orang di sekitarnya loh, menjadi seorang ibu, tetap bisa menjadi seorang istri, tetap menjadi seorang warga yang baik untuk tetangga-tetangganya. Itu sih yang kita harapkan dari bagaimana kita menangani nyeri pada pasien. Oke, ini sangat bagus sekali ya guys ya, soalnya paliatif ini benar-benar mensupport pasien banget nih, dan juga keluarganya. Tadi dokter dia sempat singgung juga bahwa penyebab nyeri juga pada pasien cancer ya terutama ya dok, bukan hanya penyakitnya aja gitu, tapi mulai dari spiritualnya, finance-nya, dan juga ya tentunya dari fisiknya sendiri gitu ya, dan itu harus diselesaikan satu-satu. Itu sangat komprehensif sih dok ya gitu. Karena tadi kan sempat mungkin ada kekhawatiran tersendiri tuh, jadi kepikiran terus jadi nyeri ya dok ya gitu. Oke, nah terus kan ada tadi kan dokter sempat menyebutkan morfin ya dok ya. Morfin itu yang aku tahu tuh obat obat keras tuh untuk menangani nyeri lah gitu, nyeri tingkat tinggi istilahnya itu. Sebenarnya seberapa berperan sih dok morfin ini untuk manajemen nyeri pada kanker dok? Iya. Jadi nyeri pada kanker itu seperti tadi disampaikan dokter Nia bisa dibantu dengan operasi, dengan kemo, dengan sinar, dan dengan pemberian obat-obatan anti nyeri. Morfin itu kita berikan ketika nyerinya angkanya di atas 7 dok, dari 10. Yang kita katakan sebagai nyeri berat. Kalau kita tanya ke pasien nih, dari 0 sampai 10 di angka berapa nyerinya? Kalau dia nyebutkan angka 7, 8, 9, 10, oh ini artinya saatnya kita memikirkan untuk pemberian morfin pada pasien ini. Nah, morfin memang golongan opioid kuat. Ada golongan opioid lemah yang kita berikan di angka-angka di bawah 7 dok. Tapi walaupun dia morfin ini termasuk golongan opioid kuat, dia itu lebih aman daripada pemberian banyak sekali obat-obatan untuk nyeri sedang. Contohnya obat anti-inflamasi non-steroid. Ya, kalau kita gunakan jangka panjang, ternyata penelitian menunjukkan lebih banyak pasien-pasien kita meninggal karena efek samping obat nyeri yang itu tadi ya, anti-inflamasi non-steroid. Dia bisa menyebabkan perdarahan di lambung, bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal, dan lain sebagainya apabila digunakan jangka lama. Dan kanker ini kan biasanya jangka lama nyerinya ya dok ya, gitu. Jadi kita biasanya mempertimbangkan, oh mungkin
justru pada pasien-pasien yang memerlukan penanganan nyeri yang jangka panjang nih, ini mungkin tepat pemberian morfin, terutama pada pasien kanker. Demikian. Saya boleh ini sedikit ya? Boleh banget dokter, boleh Jadi dok. kita tentunya kalau ada pasien kanker harus kita nilai dulu ya dok ya skala nyerinya ya. Jadi tidak semua pasien langsung kita berikan morfin gitu, karena mungkin untuk nyeri-nyeri ringan bisa kita berikan golongan anti nyeri yang lain ya dok ya. Oke, bener. Berarti memang harus dilihat dulu ya, dikaji lagi nyerinya seberapa gitu, seberapa mengganggu dan mungkin seberapa lama gitu ya dialami oleh pasien gitu. Apakah terus-menerus gitu ya dok ya, gitu. Nah sebenarnya kalau tadi kan dokter dia sempat menyinggung obat nyeri lain gitu ya, golongan antiinflamasi non steroid ya, itu kan efek sampingnya bisa bikin perdarahan di lambung, bisa bikin gangguan ginjal. Nah kalau misalkan nih pasien sudah ada di tahap layak nih mendapat morfin gitu. Sebenarnya morfin tuh ada efek sampingnya nggak sih dok? Baik. Jadi morfin ini pada beberapa orang sebagian kecil mungkin bisa merasa mual. Oke. Ya, beberapa orang di awal-awal pemberian morfin mungkin lebih ngantuk. Ya, tapi yang pasti terjadi pada penggunaan morfin jangka panjang adalah buang air besarnya, jadi agak lebih sulit. Nah, yang ini memang biasanya kita berikan obat lain nih untuk memperlancar buang air besar. Oke. Seperti itu. Tapi efek samping lainnya sih relatif lebih aman ya menurut saya. Setuju ya, lebih aman ya dok. Baik. Itu bisa diberikan di rumah tuh dok, morfin? Ya, morfin bisa diberikan melalui pemberian obat-obatan minum ya, jadi bisa diberikan dalam setting rumah. Di rumah sakit kita bisa berikan dalam bentuk infus juga kalau kita perlu penanganan cepat. Oke, siap dokter, mantap sekali penjelasannya. Terus sama ini dok, ini kan banyak mitos-mitos yang beredar nih tentang morfin ya di masyarakat. Salah satunya bikin overdosis dok. Nah itu gimana tuh dok? Iya, baik. Nah, overdosis morfin ini sebetulnya bisa kita cegah apabila kita melakukan titrasi dengan benar. Jadi betul, kita memberikan morfin itu dengan dosis terendah dulu. Oke. Ya, kemudian kita sesuaikan, nanti kita naikkan sesuai dengan respon pasien. Kita akan pertahankan di dosis terkecil yang efektif buat pasien. Jadi harusnya dengan seperti itu pasien tidak overdosis. Nah, gimana kalau ternyata nyerinya tidak tertangani, akhirnya kita menaikkan terus dosis morfinnya. Biasanya pasien akan cenderung mengantuk dulu. Ngantuk ya dok. Sebelum kita khawatir terhadap overdosis yang lainnya. Biasanya yang paling kita takutkan adalah depresi napas. Ya, napasnya menjadi lebih pelan, menjadi lambat. Nah, biasanya sebelum lewat itu pasien ngantuk dulu dan suruh dibangunkan. Jadi biasanya yang saya sampaikan ke keluarga, ke pasien adalah kalau misalnya udah mulai ngantuk mesti hati-hati, kita mesti berhenti di situ, ya. Gitu. Berarti mungkin kita harus memikirkan ada obat yang lain nggak ya, gitu. Ada cara yang lain nggak ya untuk menangani nyeri? Contohnya kalau pada pasien-pasien kanker di penyebaran di tulang tadi bisa dengan sinar atau justru obat antiinflamasi non steroid atau steroid sekalian untuk mengurangi peradangannya. Misalnya. Betul. Jadi kita memikirkan modalitas-modalitas lain atau juga ada selain morfin fentanyl ya, dokter Nia ya, yang juga bisa diberikan dalam konteks di rumah dengan patch misalnya atau koyo. Berarti memang harus sesuai dosis ya dok ya. Betul, harus dengan pelan-pelan mestinya aman. Betul. Jadi ini sebenarnya susah gitu. Susah gampang ya. Iya. Kompleks gitu dong. Betul. Dan memang harus ketat banget ya dok ya. Tadi harus dititrasi gitu ya. Jadi harus dosisnya tuh harus pelan-pelan naik gitu ya. Atau nanti kalau udah lihat misalkan udah mulai tidur terus gitu harus diturunin gitu ya. Memang benar sih, memang harus ini ya. Resep dokter dia atau dokter Nia nih. Oke. Betul, pantau banget ya. Oke, tapi legal nggak sih dok kalau misalnya kita kasih morfin gitu ke pasien gitu? Nggak ditangkap BNN kan dok ya? Kalau yang ngasih dokter Aldi, dokter Nia atau saya di rumah sakit dengan resep dari rumah sakit itu aman dok. Aman ya, asal ada resepnya ya dok ya? Iya, jadi tapi memang setiap kali kita meresepkan morfin harus ada indikasinya dok ya. Kemudian harus jelas untuk berapa lama penggunaannya dan nanti dari farmasi pun akan mencatat dok. Begitu, jadi berapa nih penggunaannya, apa indikasinya, kemudian kapan dia boleh dilanjutkan lagi ya. Saya programkan untuk berapa lama, jadi supaya pasien nggak mengambil sebelum programnya habis misalnya, betul-betul mengambil sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Oke, baik. Berarti di Bunda tuh bisa nggak sih dok? Kan pasien kanker itu kan
bisa kemo ya, ada apa? Bisa dong. Ada ini ya, onkologi center ya dok ya? Iya, kan di Bunda itu juga sekarang ada onkologi centernya, jadi tentunya kita menangani pasien-pasien kanker ataupun kelainan darah ya dok di sini ya. Gitu. Dan tentunya kankernya bukan sekadar hanya operasi atau kemoterapi, tapi juga terkait pelayanan-pelayanan suportifnya dan paliatifnya. Tadi tentunya kita bekerja sama dengan dokter-dokter dari departemen lain atau tim lain. Misalnya tadi dengan dokter dia untuk masalah paliatif suportifnya, atau misalnya pasien yang perlu operasi, kita tentunya bekerja sama juga dengan dokter bedah. Atau bahkan masalah-masalah lain, misalnya pasiennya, oh ini kurang nutrisinya nih, kurang baik, tentunya kita akan kontak juga dengan dokter gizi ya. Jadi memang butuh kerja tim sih dok ya. Betul. Iya, karena memang penyakitnya sangat kompleks ya, kita harus kerja sama tim ya dok ya. Betul dok. Oke, berarti kan ini kan nyeri kan bisa timbul kapan aja nih dok. Mungkin pasien dirawat dulu atau lagi kemo gitu ya, terus kan pulang. Bisa nggak di sini dok kita rawat di rumah dok? Kira-kira dok? Kita tergantung nyerinya ya dok. Nyerinya ya. Yang saya sudah disebutkan dokter dia juga. Jadi kan kita itu kalau menilai nyeri itu tentunya kita lihat skalanya dulu. Nah saat pasien datang biasanya kan memang butuh pertolongan. Kita tentunya nilai skala nyerinya. Kalau misalnya skala nyerinya termasuk yang ringan, mungkin bisa kita berikan anti nyeri, tablet, lalu pasiennya dipulangkan. Atau yang sedang juga mungkin kita terapi dulu nih saat di gawat darurat, lalu kita rawat jalan setelah nyerinya perbaikan. Karena kan nyeri itu kita setelah berikan anti nyeri, tentunya kita akan evaluasi lagi nih setiap jam atau setiap 2 jam tergantung derajat nyerinya. Tapi kalau memang nyerinya termasuk tadi kata dokter dia 7 ke atas, itu kan berarti nyeri berat. Nah itu memang baiknya dirawat karena memang perlu penanganan segera. Tadi contohnya morfin yang di infus mungkin lalu kita akan evaluasi ketat dok. Mungkin dokter dia ada yang mau ditambahin ya dok? Iya dok. Nah ya, kebetulan nih Bunda juga baru launching home care service ya, paliatif. Jadi untuk pasien-pasien yang sebetulnya memang terkendala untuk dirawat, kita bisa mendampingi pemberian anti nyeri di rumah. Kecuali krisis nyeri ya, yang betul-betul mereka betul pengen dikurangi nyerinya dalam hitungan menit, maka kita butuh akses intravena memang pada kondisi seperti itu. Tapi pada kondisi di mana pasien tidak apa-apa, mengevaluasi tiap 1 jam, kita titrasi 1 jam, itu bisa kita lakukan oral. Tapi memang dengan pendampingan kita nanti di setting rumah dengan home care service dari Bunda ya. Iya, itu menarik juga sih ya. Tadi kan seberapa berpengaruhnya cancer terhadap hidup pasien gitu ya. Terus dengan paliatif ini ya dok ya, terus bisa kita pantau juga di rumah. Berarti kemungkinan besar pasien masih bisa aktivitas di rumah gitu ya dok ya. Gitu, wah luar biasa sekali memang Bunda Onkologi Center dan Palliative Care ini, mantap. Oke dokter, mungkin sebelum kita tutup dok, mungkin ada pesan-pesan dari dokter Nia atau dokter Dia dok, silakan dok. Boleh dokter. Jadi intinya sih kalau kanker itu kan penyakitnya yang kompleks, multipatologi gitu. Tentunya kalau kita bicara kanker tidak hanya tentang kesananya, tapi kita lihat dulu dari awal, dari pencegahan. Mungkin nanti kapan-kapan podcastnya bisa tentang pencegahan, deteksi dini, gitu. Lalu kita dari masalah diagnosisnya dan tentunya tata laksana. Dan dalam tata laksana kanker juga tentunya kita selain tata laksana kankernya itu sendiri, kita juga tidak boleh melupakan tata laksana hal yang lain yang terkait kanker tadi, yaitu mengenai masalah suportif dan paliatif dari kanker itu sendiri. Dan tentunya dalam menangani kanker kita tidak boleh sendiri sebenarnya, karena kita harus, karena tadi kompleks sekali, jadi harus kerjasama dengan disiplin ilmu lain atau kita sebutnya multidisiplin. Betul, iya dok. Terima kasih dokternya. Ada dokter Dia, silakan dok. Baik, terima kasih dokternya, sangat membantu sekali closing statementnya. Nah kalau dari saya, nanti kalau teman-teman di luar sana dokter onkologinya, misalnya dokter Nia, menawarkan mengenai atau menyebutkan mengenai paliatif, jangan khawatir. Paliatif bukan berarti Bapak Ibu ada di fase terminal atau end of life ya. Paliatif artinya dokter onkologi Bapak Ibu memperhatikan Bapak Ibu sebagai seorang person individu. Bagaimana kita bisa membantu bukan hanya dengan menangani kankernya, tapi juga menangani manusianya gitu. Gitu. Oke, keren banget nih. Terima kasih dokter Nia dan dokter Dia atas sharing-sharingnya ya, sharing ilmunya, banyak banget ilmu yang saya dapatkan ya. Terus juga terima kasih juga sudah mengenalkan ya Onkologi Center dan juga Palliative Care-nya Bunda ya. Oke.
Demikian podcast Bunda pada kali ini. Terima kasih sahabat-sahabat Bunda yang sudah menonton. Semoga dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Oke, mungkin nanti seterusnya banyak podcast yang kita lakukan ya, terutama dari onkologi juga ya dok ya. Nyeri itu bukan hanya banyak sih ya nyeri ya, onkologi bukan hanya nyeri juga. Terus nyeri juga selain, tadi kan dokternya sempat sebutin ya, ada bedah juga, kemoterapi. Nah nanti kita bahas di podcast-podcast berikutnya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.